Amin wassalatu wassalamu alin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fa'ana bi wa bilum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Qala nazim alhamdulillahilladzi qad akhrajana ta'ija fikri li arbabil hijjah. Jadi mu'alif menyebutkan bismillah, maksudnya adalah saat mengarang meminta tolong kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Untuk al-ismu sendiri adalah isim yang mustaq, yang dibuat dari kata sumu. Ini mengacu ulama Basroh. Sama yasmu, dari kata sama yasmu sumuan. Untuk lafadz Allah itu adalah alam, ya. Jadi dia adalah isim alam, isim ma'rifah. Untuk menunjukkan zat yang wajibul wujud, harus ada. Al-mustahiq li jam'il mahamid, yang berhak untuk segala pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifat musyabbihah yang diaplikasikan dengan bentuk mubalaghah dari rahimah yarhamu. Ar-Rahman itu lebih tinggi, lebih dahsyat, lebih kuat maknanya dibandingkan Ar-Rahim. Karena ziyadatul bina tadullu ala ziyadatul makna, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Sebagaimana perbandingan koto'a dan koto'a. Kalau koto'a motong, kalau koto'a memotong-motong. Di sini musannif memulai dengan basmalah mengikuti pada Al-Qur'anul Karim dan juga mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Bahwa abtaru aina kisun wa qalilul barokah. Setiap hal baik yang tidak dimulai dengan bismillah, inti nilainya adalah sedikit keberkahannya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Ai alwasu bi jamili sifati. Alal jamil ikhtiari, ya. Jadi di sini pujian dengan segala macam konsep keindahan yang sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu berarti dia ada peran secara sadar gitu ya. Ala jihatil ta'zim sabitun lillahi. Ya, jadi segala pujian itu kita sematkan kepada Allah. Ini ikhtisas dan istihqaq fungsi lamnya. Yang memang yang berhak itu ya Allah. Baik nanti kita aplikasikan al di sana sebagai al-istighraq, menghabiskan segala macam pujian, mencakup segala macam pujian, atau amlil jinsi, ya. Atau nanti amlil jinsi, yakni hakikatul hamdi. Di annahu yalzamu min ikhtisasil jinsi ikhtisas jami'il afrad. Karena kalau kita khususkan pada sebuah jenis, otomatis mencakup seluruh afrodnya. Ataupun alnya lil ahdi dengan makna alhamda al-ma'hud. Pujian yang sudah kita sama-sama ketahui. Alladzi hamidallah bihi nafsahu. Yang Allah puji dirinya dengan pujian itu. Hamidahu bihi ambiya'uhu wa uliya'uhu. Dengan pujian yang disampaikan oleh para nabi dan para wali. Wa asfiya'uhu dan para kekasihnya. Yang memang sifat itu pujian itu muhtasun bihi. Khusus untuk Allah saja. Wal ibrah bihamida, ya, min dzikrin fala farda minhu li ghairihi ala kulli takdirin bidalatil mutabaqah alal ihtimalil awal wa bidalatil iltizam ala sani. Mengucapkan, ya, bihamdi man dzukir, memuji orang yang telah disebutkan, dalam arti memuji Allah di sini ya hanya khusus untuk Allah saja, tidak memasukkan yang lain, ya, dengan persepsi atau dengan takdir apapun, baik dengan dilalah mutabaqah maupun dalalah iltizamiyah. Dalah mutabaqah, dalah iltizamiyah ini salah satu praktik dalalah atau indikasi dari sebuah lafadz gitu ya. Nanti ada yang mutabaqah itu artinya cocok antara lafadz dan maknanya secara utuh 100%. Kalau iltizam itu konsekuensinya. Wabil iddia ala thalith, ataupun nanti sifat itu iddia itu klaim, ya. Jadi mau dalam tinjauan apapun yang namanya pujian itu semuanya adalah kembali kepada Allah. Mau nanti istighraqul afrad, mau nanti alnya itu lil jinsi ataupun alnya lil ahdi,
semuanya kembali kepada Allah. Nah, nanti akan dibahas tentang rincian dari dalalah di pembahasan dalalah nanti. Kemudian memulai dengan hamdalah untuk kedua kalinya setelah awalnya dengan basmalah, juga mengacu kepada Al-Quran dan mengamalkan hadis Rasul yang lain. Kulo amrin dzifalin la yubda'u fi bilhamdulillah bahwa akto. Ya. Wa jamaah bainal ibtida'aini. Beliau musannif menggabungkan kedua konsep ini. Amalan di riwayat ini mengamalkan dua riwayat yang ada. Wa isyaratan la annahu la ta'arudha bainahuma, juga menunjukkan sebenarnya kedua hadis itu tidak bertolak belakang. Karena ibtidak hakiki ada juga ibtidak idhofi. Ibtidak hakiki dengan basmalah, ibtidak idhofi dengan alhamdulillah, dengan hamdalah. Ya. Dan menggunakan format jumlah ismiyah ya. Alhamdulillah, tidak menggunakan jumlah fi'liyah umpama nahmaduhu begitu, yang mengacu pada ayat dan menunjukkan subut wa dawam, selalu melakukan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lafaz alhamdu didahulukan atas lafzul jalalah liri ayatil maqam. Tujuannya untuk menyesuaikan dengan posisi wazan baitnya. Wa in kana lafzul jalalah ahamu bi taqdim li dzati. Meskipun lafaz jalalah harusnya didahulukan. Ya. Di ayatul maqam ini menyesuaikan dengan tuntutan yang ada ya. Meskipun lafzul jalalah harusnya didahulukan karena lebih utama, lebih mulia. Tapi menyesuaikan dengan makom, dengan ketentuan dalam balaghah itu lebih utama karena mutabatul kalam li muqtadatil makom. Di muqtadul makom, karena menyesuaikan kalamnya dengan muqtadul makomnya. Namanya awal itu ya harus memuji Tuhan dulu, setelah menyebut namanya dipuji dulu gitu. Makanya mendahulukan alhamdulillah. Alladzi akhraja ay azhara wa aujada. Nata'ij. Ya, nata'ij ini jamak dari natijah. Jamak dari natijah. Ya qadiyah lazimah li muqaddimataini, yakni sebuah konklusi dari dua premis yang ada. Contohnya al-alam hadis, alam semesta itu adalah baru, yang merupakan konsekuensi dari ucapan kita al-alamu mutaghayyirin wa kullu mutaghayyirin. Hadis alam itu terubah-ubah dan setiap yang berubah-ubah nilainya adalah baru. Itu yang dikehendaki dari natijah, yang dijamakkan menjadi nata'ij. Al-fikru ini diucapkan kepada al-mufakir, orang yang berpikir secara majas. Nah, dan juga untuk artinya secara umum namanya fikir itu harokatin nafsi fil makulat, gerakan hati atau gerakan jiwa dalam hal-hal yang bisa dinalar. Ai intiqoliha minal mabadi ilal matolib, keberalihan hati seseorang dari hal-hal yang dia ketahui secara mendasar mencapai goal atau tujuannya. Wa ala nadhi al-istilahi, mengacu kepada konsep istilah nalar. Secara istilah nantinya fikir itu fayu arrofu al-fikru alal akhiri, didefinisikan sesuai dengan pengertian yang akhir tadi, yakni tartibu umurin maklumatin litawasulu biha ila amrin majhulin. Merangkai hal-hal yang sudah familiar untuk digunakan sebagai pondasi mencapai hal yang tidak dipahami. Nah, hal-hal yang familiar ini berfungsikan dua premis itu, pernyataan. Ya, fungsikan dua pernyataan atau premis minor dan premis mayor. Pernyataan yang dianggap kecil dan pernyataan yang dianggap besar. Istilahnya dalam bahasa Indonesia apa ya? Itu sudah bahasa Indonesia kan ya, premis minor, premis mayor. Bahasa logika Indonesia kan begitu juga. Ya Pak Rahmat ya. Nah, masih berkendara Pak? Apa sudah di rumah? Sudah agak santai Ustaz. Oh ya. Wal amrul majhul. Ini nerangkan apa tadi? Sarah Kusa ini nerangkan apa?
kitab apa? Beliau ini mengurai baitnya, Pak. Jadi bait ini kalau mau dipreteli per-lafadznya kurang lebihnya begini. Oh. Hanya kan sarah-sarah kan jelaskan secara global. Ini kata perkatanya semuanya. Baitnya dari kitab apa ya? Dari Sulamul Munawwarah, Pak. Oh, Sulamul Munawwarah. Nggih. Jadi kalimat-kalimatnya itu dipreteli gitu ya? Iya, Pak, diurai, dilihat dari sudut pandang, berbagai sudut pandang yang lain. Makanya jadi kayak alhamdulillah tadi mencakup yang karena apa itu istilahnya pujian itu hanya kepada Allah terus tambah al gitu tadi. Ya alhamdulillah ini dilihat dari sudut pandang manapun, baik alnya itu lil istighraq ataupun lil jinsi ataupun lil ahdi, semuanya kembali kepada Allah. Jadi dilihat dari alhamdulillah kembali kepada Allah, baik dengan konsep dalalah mutabaqah, dalalah iltizam ataupun iddia. Jadi nazomnya membahas, cuman ini Imam Quwais ini melihat dari berbagai perspektif, dari balaghahnya, dari aplikasi al-ta'rifnya, nahwunya kan berarti. Ya orang kalau pinter nggak habis-habis Pak bahasan. Al-amru al-majhul yang dikehendaki di sini adalah natijah. Jadi merangkai premis untuk mencapai konklusi gitu ya. Sudah dicontohkan sebelumnya ya li arbabil hijjah, yakni ashabil hijjah bil qasri. Ini orang-orang yang memiliki akal. Definisi akal itu apa? Nurun ruhaniyun bihi tudriku an-nafsumat at-tadriyah wa nadhariyah. Namanya akal itu cahaya rohani yang dengannya jiwa seseorang dapat mengetahui informasi yang sifatnya itu mendasar ataupun hal-hal yang membutuhkan nalar. Semacam itu. Nah, di dalam kitab ini disebutkan natijah, fikir, dan akal. Ini bara'atul istihlal kalau dalam kasus balaghahnya, dalam ilmu batik. Karena mutakalim menyebutkan di awal kalamnya dengan hal yang menunjukkan maksudnya. Ini kenapa begitu? Karena untuk memberitahu mantik itu akan membahas tentang konklusi dan pola pikir. Dan ini adalah termasuk ilmu-ilmu akal. Satu bait aja panjang penjelasannya. Ya nanti anu saja. Kalau dikira agak kurang prinsipil di skip aja. Cuman sekarang ya santai-santai. Awal-awal itu kan santai dulu. Santai dulu tapi pembahasannya udah kemana-mana. Wahato anu min samail akili kula hijabin min sahabil jahli. Nah jadi nantinya ya di sini Allah sang musonif juga berharap Allah akan menghilangkan bagi arbabil hijab tadi ya dari akal mereka setiap hijab, setiap penghalang yang berupa awan kebodohan. Nah, ini kan beliau sudah bermain balaghah ini ya. Jadi sahab awan itu diserupakan kepada bodoh diserupakan kepada sahab. Jadi kan termasuk idhofatul musyabah bi ilal musyabah. Mengidhofakan musyabah bi kepada musyabah. Format awalnya itu kan musyabah, kemudian ada tuh tasbih, baru musyabah bi kan begitu. Jadi al-jahlu kasahabi. Tapi nanti bisa diformat idhofatul musyabah kepada musyabah bi dengan membuang ada tasbihnya. Rozak, masih ingat Rozak? Kan baru 2 bulan yang lalu ya. Belajar insya Allah Ustaz. Ya, siap Pak Guru. Ya. Guru penjas. Lanjut. Penjas. Sama asli ini badal ya, dari badal min sama il akli. Wahato anhum min sama il akli. Badalun minal jari wa majrur qabla azallah an aklihim kalladzi wa kasama. Jadi anhum ini dibadali dengan min sama'il akli. Jadi maksudnya gimana?
Al pada al-aklu itu adalah badal dari domir yang pada hum itu. Nah, ya, semacam itu. Jadi kan maksudnya itu adalah aklihim gitu loh. Min samai aklihim. Jadi kan sering membuang mudhof ilaih, kemudian nilai kemakrifatan dari mudhofnya itu digantikan dengan al yang semacam itu. Di sini al akal disamakan dengan sama karena mahal litulu isyumusil ma'arif al maknawiyah. Karena namanya akal itu tempat di mana munculnya cahaya pengetahuan. Wah, ini belajar mantik rasa balaghah. Kama ana sama mahali dzuri syumusil isyraq al-hisyah, sebagaimana langit itu tempat munculnya matahari secara zahir. Kula hijabin maf'ul dari hatta, kula mani setiap penghalang, min sahabil jahli dari awan kebodohan. Nah, al-jahli alladzi huwa kasafal idhofah min idhofil musyabbah lil musyabbah. Sebagaimana contoh yang awal tadi, sama'il akli, mestinya kan al-aql as-sama'i. Karena jahal itu dapat menutupi akal untuk memahami pengetahuan maknawi, sebagaimana awan itu bisa menghalangi cahaya matahari. Jadi setiap sahab dan jahal itu hal yang wujudi. Maksudnya di sini kan ada tasbih, itu kan sifatnya yang tasbih maknawi dengan hisi. Dan ini hasab dan jahal ini semuanya adalah praktik yang wujudi. Sama-sama aplikasinya bisa menghalangi idrakul maklumat dan idrakul syumus. Hatta badat lahum syumusul ma'rifah ra'a muqaddaratiha munkashifah. Nahmadu jala alal in'ami bi nikmatil imani wal islami. Hatta ya intihaul ghoyah, ya artinya hingga badat jelas bagi mereka, yakni pada arbabil hijjah, syumusul ma'rifah. Jadi al-ma'rifah allati kasyumus. Jadi beliau Syekh Abdurrahman Al-Akhdari ini di usia 21 sudah syarat penggunaan balaghahnya. Meskipun beliau ngarang kitab balaghah Jahrul Maknun di usia yang sudah cenderung agak berumur ya. Karena kan kalau kita baca Jahrul Maknun itu beliau sering mengingatkan tentang kehidupan sufi, kehidupan tasawuf, zuhud dari dunia. Tapi ternyata di usia mudanya beliau sudah piawai bermain sastra. Ra'a muqaddaratiha munkashifah, yang arbabul hijjah ini ya nanti akan bisa melihat masalah-masalah ya atau problematika pada keilmuan tadi yang dianggap susah ya. Munkashifah akan menjadi terbuka. Hal-hal rumit itu akan menjadi tersingkap di sana. Itu kalau dibaca muqaddarat, dibaca nasab. Kalau umpama dibaca muqaddaratiha sebagai isim maf'ul, kalau dibaca dengan isim fa'il muqaddaratiha, jadi para arbabul hijjah ini melihat permasalahannya itu seperti halnya orang yang mabuk kepayang ya. Karena candu ya, ada unsur candunya dalam ilmu pengetahuan itu. Nahmaduhu jalla alinami bi nikmatil imani wal islami. Ya saya, yakni musonif, memuji kepada Allah jalla alal in'ami, yang maha tinggi dengan nikmatnya. Nahmaduhu yakni nusani alaihi as-sana'a, atau pakai ininya basicnya ya. Nasni alaihi as-sana'a allaiqa bi jalalihi. Jadi memuji kepada Allah dengan pujian yang layak dengan keagungannya. Ya. Kemudian untuk hamidah itu adalah di sini menggunakan jumlah fi'liyah setelah sebelumnya ismiyah. Awalnya kan alhamdulillah, sekarang nahmaduhu. Ta'asiyan bi hadis, karena ya mengacu kepada hadis innal hamdalillah nahmaduhu. Dipilih fi'liyah di sini untuk menunjukkan hudus dan tajadud. Jadi selalu melakukan pujian berulang-ulang. Di anahu fi muqabalatil in'am, karena berbanding dengan kata in'am, pemberian nikmat, yang Allah memberikan nikmat itu selalu terjadi berulang-ulang. Nah, jadi kalau kita lihat dua konsep di sini, musannif melakukan pujian sebanyak dua format. Yang pertama dengan jumlah ismiyah, dalam artian itu
subut dan luzum, pujian itu akan selalu tercurahkan, akan selalu terpanjatkan. Allah akan selalu berhak untuk dipuji. Ya. Sifatnya apa? Subut wal luzum, format dari jumlah ismiyah. Tapi di bawah beliau gunakan jumlah fi'liyah, didalalah ala tajadud wal hudus. Saya selalu memuji kepada Allah atas limpahan nikmatnya yang tidak berhenti-berhenti. Nah, semacam itu. Sejeli itu ya orang dulu itu kalau buat karangan. Kalau sekarang kan yang penting bestseller. Gimana caranya biar bestseller kan gitu. Orang dulu ya. Orang dulu nggak mikir ke sana tapi nyatanya bestseller. Orang kalau mau belajar mantik dasaran ya kalau nggak Isa Goji mesti Sulamul Munawwarah. Pasti. Jadi alhamdulillah itu berbanding dengan zatnya ada imah al-musta'irah, al-mustamir yang selalu ada. Ya, maka disesuaikan dengan format yang sesuai, yakni fiil dengan menggunakan jumlah ismiyah. Jala ay azuma. Ya, jumlahnya li insya'i ta'zim, jumlahnya itu untuk menunjukkan ekspresi pengagungan. Jadi meskipun formatnya di sini adalah kalam khobari, tapi maknanya insya'i. Maknanya itu imperatif. Ya, maknanya imperatif. Jadi dalam kasus ini ya impression menunjukkan kesannya gitu ya untuk mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Atau khobariyah haliyah minad domir bisa juga dijadikan sebagai kalam khobari yang di sana menjadi hal pakai domir. Ya. Jala alal in'ami. Ya, jadi memang untuk pada lafadz Allah semacam ta'ala atau jala itu prakteknya dua, bisa dijadikan jumlah i'tiradiyah atau bisa juga dijadikan jumlah haliyah. Biasanya memang sering dijadikan jumlah haliyah. Kalau Allah Ta'ala beda dengan Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau dalam kasus Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan kasusnya untuk mendoakan. Kasusnya untuk mendoakan. Tapi itu memang i'tiradi. Tapi kalau yang kayak semacam Allah ini jumlah haliyah karena menjelaskan kondisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau tujuannya ta'zim ya berarti insya'i yang nanti i'tiradiyah. Jadi ada dualitas praktik di sana, bisa dijadikan jumlah haliyah atau jumlah i'tiradiyah. Alal in'ami atas nikmatnya. Belajar mantik tapi rasa nahwu ya gini nih. Nanti kalau belajarnya alfiyah yang syarah semacam syarah Makudi atau syarah Asmudi itu belajar nahwu rasa mantik. Di bolak-balik ya, soalnya saling berkaitan ya tema-tema pembahasannya. Jadi sudut pandangnya dalam nahwu ada yang bisa dilihat dari perspektif mantik, dalam mantik ada yang bisa dilihat dari perspektif nahwu. Bisa dilihat dari perspektif ilmu ma'ani, bisa dilihat dari perspektif apa namanya dalam kasus komparasi dengan usul fikih. Ya begitu, semuanya saling ada relasinya. Alal in'ami, in'am ini nanti alanya bermuta'alak dengan nahmaduhu. Binikmatin muta'alak dengan in'am. Nah, kemudian diidhofahkan kepada iman ini termasuk adalah idhofah bayaniyah. Jadi binikmatil iman dengan nikmat yang berupa iman. Iman itu apa? Tasdikul qalbi. Bima tasdikul qalbi bima ulima. Ya, bima ulima dengan apa yang dimengerti. Maji'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi ya. Daruratan ma'likrar bilisani ala qaul. Jadi membenarkan dalam hati tentang apa yang diketahui dari yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara darurat. Jadi informasi-informasi syariat yang semua orang pasti tahu itu kita benarkan dalam hati dan juga adanya pengakuan secara lisan. Nah, ini meskipun pengertian semacam ini biasanya diafirmasi dari para ulama Ahnaf. Ya, jadi dari para ulama-ulama yang bermadzhab Hanafi. Wal Islam, namanya Islam al-khudu'i wal inqiyad bi qablil ahkam. Tunduk dan patuh, ya tunduk dan patuh untuk menerima hukum-hukum syariat, ai a'malil jawarih. Ya, pekerjaan-pekerjaan zahir.
Nah, kenapa keduanya di sini dikumpulkan wa jama'a bainahuma li taghayyur mafhumihima? Karena perbedaan konsep iman dan Islam. Wa li annahu fi maqamil itnab. Kasusnya di sini harus itnab, harus diuraikan. Karena ada faedahnya apa? Ya. Karena dalam kasus faedah alhamdu wal iktsar min adin ni'am. Dalam kasus pujian dan juga banyak melakukan banyak menghitung nikmat, ya, banyak menyebutkan nikmat. Jadi apa namanya? Muktadonya itu adalah itnab karena makomnya di sini adalah al-iktsar wal hamd gitu. Ini belajar mantik rasa balaghah. Karena kita belum masuk pembahasan mantiknya ya. Ini masih uraian baitnya. Man khosona bi khariman qad usila wa khariman hazal maqamatil ula. Yakni Allah yang telah mengkhususkan kepada kita dengan sebaik-baiknya Rasul. Dan sebaik-baiknya orang yang mendapati derajat yang tinggi. Man khosona ini badal dari dhamir yang dibaca nasab pada nahmaduhu. Dan nahmaduhu badalnya apa? Man khosona. Jadi man ini ya fi mahali nasbin. Ya. Khosona mayyazna ma'asyiral muslimin. Yang telah memberikan kita keutamaan orang-orang muslim. Bimazaya au syafa'ah au mutaba'ah. Jadi dengan banyak keutamaan syafaat ataupun bisa mengikuti khairi sebaik-baiknya Rasul li hidayatil makhlukin yang memang diutus untuk menjadi petunjuk pada makhluk. Di sana sebelumnya kita persepsikan ada mudhof sebelum lafadz khair ya. Supaya nanti risalahnya ini tidak difahami akan umum untuk seluruh umat. Ya. Wa rusulu nawabun anhu, dan rasul itu hanya sebagai ganti dari rasul ya. Padahal tidak begitu. Ya. Kalau kesannya begitu seolah-olah syariat Nabi Muhammad itu nggak khusus untuk kita. Tapi realitanya keterutusan Nabi Muhammad memang khusus untuk umatnya Nabi saja. Umat-umat terdahulu tidak ya, kecuali semacam Nabi Isa atau semacam Nabi Khidir. Ya. Meskipun hadis tentang Nabi Khidir itu kan hadisnya bisa tidak sampai mutawatir ya, hadis ahad lah katakan. Cuman nggak apa-apa, diyakini nggak masalah. Mau nggak percaya pun nggak sampai kafir. Ya, karena kita mendapatkan kekhususan untuk mengikuti beliau, mendapatkan syafaat yang khusus dan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita sebagai umat Rasul, yakni semacam telaga Kausar. Ya. Khairil maqamatil ula. Ya. Mendapatkan derajat yang tertinggi. Ula itu jamak dari ulya, lawan dari sufla, kebalikan dari kubro. Jadi kubro itu kalau dijamakkan menjadi kubar. Jadi kan fu'la itu nanti wazannya fu'al. Kalau dijamak taksirkan. Muhammadin Sayyidi kulli muktafa al-Arabi al-Hashimi al-Mustafa. Nabi Muhammad, di sini kata Muhammadin bisa diirobi dengan konsep dibaca jar badal dari kata khair, dibaca rofa khobar dari mubtada mahdzuf, dibaca rofa sebagai nanti ada khobar yang mahdzuf gitu ya, dan dibaca nasab sebagai maf'ul dari kata amdahu. Tapi tulisannya, kalau kita mengacu tulisannya, di sini tidak mengarahkan kepada nasab maupun rofa, ya, meski tidak mengarahkan kepada nasab, itulah itu an-nasbah. Padahal membaca rofa itu lebih unggul secara makna untuk menyesuaikan dengan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kata sayyid ini diucapkan untuk beberapa makna. Di antaranya mutawali sawat ya. Jadi pemimpin dari sekelompok kaum atau pemimpin dari pasukan yang besar. Kuli muktafa isim maf'ul muttaba minal anbiya wal ulama, yang diikuti para nabi dan para ulama. Wa idza kana sayyidu kulli matsbu'in lazima ayakuna sayyidat tabi'ina min ababi aula.
Kalau Nabi Muhammad ini menjadi pemimpin dari para pemimpin, otomatis menjadi pemimpin dari para pengikutnya juga. Al-Arabi naat untuk Muhammad, ya, dinisbahkan kepada bangsa Arab, yakni Bani Ismail alaihi salatu wassalam. Ya, yang disebut Arab itu ya keturunan dari Bani Ismail. Karena yang lahir di Arab itu kan Nabi Ismailnya. Kalau Nabi Ibrahim itu kan aslinya kemana-mana beliau. Awalnya dari Babylon, kalau nggak salah itu. Kemudian ke Palestina. Ya. Tapi menetapnya di Palestina. Yang penduduk asli Mekah itu kan ya Nabi Ismail. Al-Hashimi yang dinisbahkan kepada kakeknya Nabi yakni Hashim. Lebih tepatnya buyutnya ya kan Muhammad bin Abdullah bin Hashim. Ya. Kemudian Al-Mustafa yang dipilih min sa'iril makhlukat. Bahwa afdalum al-itlaq bi ijma'i man yu'tadu bi ijma'i. Nabi Muhammad itu adalah makhluk paling mulia berdasarkan ijma' dari orang-orang yang ijma'nya bisa dianggap. Meskipun ada yang mengatakan malaikat Jibril lebih utama dari Nabi Muhammad. Semacam Imam Zamakhsyari, pengarang kitab tafsir Al-Kasyaf itu. Tapi dalam masalah itu Imam Zamakhsyari sendiri dibantah oleh para Mu'tazilah. Sehingga Imam Zamakhsyari itu dikatakan dia adalah seorang Mu'tazilah yang nggak mengerti konsep Mu'tazilah sampai dibully semacam itu. Tapi kan Imam Zamakhsyari di akhir hayatnya bertobat ya, beliau menyeberang ke Asy'ari. Wala yakfa husnu taqdimil Arabi al Hashimi wa Hashimi al Mustafa. Enggak ragu di sini dianggap baik mendahulukan Arabi atas Hashim dan Hashim atas Mustafa. Karena termasuk taqdimul am alal khos. Ya. Termasuk konsep taqdimul alal khos ini kan itnab. Kenapa taqdimul alal khos itu apa tujuannya? Li dalalah ala syumul. Ya. Li dalalah ala syumul. Sebagaimana kasus juga hayawan an-natik disebutkan dulu nilai umumnya baru nilai spesifiknya. Ini isyarah pada hadis Nabi juga. Innallaha istafa Kinanah min waladi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Fa'ana khiyar min khiyar min khiyar. Ya. Ya nggak apa-apa mengacu hadis Rasul juga. Rasul mengatakan demikian. Berikutnya baitnya sudah di bawah baitnya. Shalla alaihi Allahumma damal hija yakhudhu min mahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbi dzawil huda man syubbihu bi anjumin fil ihtida. Allah membaca salawat, ya maksudnya membaca salawat ini ya kalau nisbahnya ke Allah yang memberikan rahmah gitu ya. Shalla alaihi Allahu minas sholah al-ma'mur biha wa ya ad-du'a bi anal jumlah insya'iyah. Termasuk kata sholah ini adalah sholah yang diperintahkan, yakni mendoakan Nabi. Nah, jumlahnya jumlah insya'i, tapi sholah alaihillah ini maksudnya adalah rahmah. Jadi Allah itu memberikan rahmah. Kalau umpama nisbahnya ke kita, ya berarti kita meminta kepada Allah, ya, untuk Allah berikan rahmah atau sholah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Madamal hija, yakni selagi akal itu masih eksis, yahudu min bahril ma'ani, masih menyelam, masih masuk ke dalam lautan makna. Ya. Jadi makna ini diserupakan dengan lautan, karena fil kasrah wal ittisa, dalam banyak dan luasnya. Lu jaja, ya ombak, selagi masih masuk dalam lautan makna yang berombak. Atau selagi masuk dalam deru ombak dari lautan makna. Wah, sangat syarat akan sastra. Lujaja, ma'ul azim al-mutarib, air besar yang bergejolak. Jadi problematika yang sulit, yang diserupakan, yang mirip dengan ombak itu ya, diserupakan dengan ombak, dengan titik temu, ya susah. Kalau kita ingin menghadapi
lautan yang bergejolak ombaknya itu susah. Bisa terbawa ke sana kemari. Jadi lujaj di sini disamakan dengan majas isti'aroh ya. Pada problematika yang repot, yang susah dengan thariqah isti'aroh musorohah. Isti'aroh tasrihiyah. Belajar mantik tapi murojaah balaghah. Ya nggak apa-apa. Isti'aroh tasrihiyah itu kan kasus di mana nanti yang dibuang itu adalah musyabahnya. Yang disebutkan musyabahnya. Yang disebutkan lujat, yang dibuang masail sohbah. Itu isti'aroh tasrihiyah. Lawannya isti'aroh makniyah, yang disebutkan itu musyabahnya, yang dibuang musyabah bihnya, tapi dengan menyebutkan ciri-ciri dari musyabah bih. Contohnya telah datang Zaid dengan memamerkan gigi taringnya. Kok gigi taringnya Zaid sendiri kan kecil ya. Maksudnya itu Zaid yang diserupakan dengan singa. Makna dari keterangan ini adalah atlubu minka ya Allah antusalliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku minta padamu ya Allah untuk membacakan salawat, untuk memberikan salawat, memberikan rahmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudata dawamil akli yahudu, selagi akal itu masih menyelam. Ayyaqta'u masaila so'bah. Masaila so'batan minal ma'ani al-kathir asyabiyah bil bahar. Selagi akal itu dapat memutuskan problematika yang rumit dari makna-makna yang banyak yang mirip dengan laut. Bafil ityan bimin, menggunakan redaksi min litab'id untuk menunjukkan arti sebagian. Isyaratilah annahu la yahtawi ala jamil ma'ani ilallah ta'ala al-muhid ilmuhu bijamil asya. Dengan memberikan isyarat bahwa saya tidak bisa mencakup seluruh makna yang ada kecuali Allah yang ilmunya mencakup hal itu semua. Ini padahal yang dibahas, yang dipenggal ini bait nazom. Bagaimana andaikan yang dibahas secara teoritis dalam perspektif sastra itu adalah Al-Quran. Mestinya lebih banyak lagi. Makanya kitab tafsir itu kan berjilid-jilid. Ya bukan apa-apanya, satu kata aja mungkin bisa dilihat dari berbagai macam sudut pandang. Ma'aninya, bayannya, badiknya, pendekatan nahwunya, kemudian morfologi sorofnya, kemudian bagaimana kesimpulan logika mantiknya. Ya, luar biasa ulama-ulama dahulu. Karangannya berjilid-jilid. Tapi nggak ada tuh yang dapat label bestseller. Ya labelnya nggak penting ya. Lagian kan nggak di monetize kayak sekarang. Karangan nggak seberapa aja harganya mahal sekali. Oh ini royalti. Ya. Ya kita dukung saja supaya lebih produktif menghasilkan karya ilmu kan. Dengan membeli bukunya otomatis membantu dia untuk terus berkembang dalam ranah ilmiah. Nggak apa-apa. Pak Rahmat, gimana Pak? Anunya apa namanya? Sudah sidang tertutup kan Pak ya? Mana sibuk nih Pak Rahmat ini. Disertasinya saya tunggu filenya. Penasaran saya. Turoza gimana? Kapan mau S2? Oh, Masih. Kenapa Ustaz? Belum selesai ya? Semester berapa sekarang? Ini tunggu tanggal 10 ini pendaftaran. Nanti tanggal 25-nya sidangnya. Berarti tinggal sidangnya aja. Tinggal sidangnya aja. Apa tinggal bayarnya? Wisudanya tahun depan. Wisudanya tahun depan. Ya. 2 tahun sekali kan wisudanya. Loh, di mana sih kuliahnya? Hasanuddin. Hasanuddin. Oh, iya. Sama Ustadzah Inci. Ya. Wa alihi dibaca jar atau
domir fi alaihi biduni i'adatul khafid dengan tanpa mengulang huruf jarnya. Wa huwa jaizun indal muhaqqiqin. Ya, jadi mengulang majrur tanpa mengulang huruf jarnya itu boleh. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Malik. Wa autu khafidin lada atfin ala dami khafdin lazimat qad ja'ila. Walaysa indi lazimat isbat ata fin nazimat nazi sahih musbata. Begitu bunyi betnya dalam Alfiyah Ibnu Malik. Bet berapa ya? Mungkin sekitar 550-an lah, lupa saya. Sudah berapa bulan nggak merojaah Alfiyah ini. Wa in aujaba al jumhur i'adatal jar, meskipun mayoritas mengharuskan mengulang huruf jar. Untuk alun Nabi SAW, keluarga Nabi yakni Bani Hashim dan Bani Muthalib, ini kasusnya dalam pembahasan zakat mazhab Syafi'i. Nah, tapi yang sesuai pada saat berdoa itu ya untuk seluruh orang yang beriman supaya mencakup seluruh umat. Ya. Tapi kalau dalam kasus dalam pujian yang dikehendaki dengan keluarga Rasul yakni adalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian sahabat, ya, sohbihi. Sahab ini isim jamak untuk kata sohib. Artinya adalah sahabi. Orang yang berkumpul bersama Nabi dalam kondisi iman setelah Nabi diutus. Kata sohbihi ini nggak sah andaikan dianggap jamak. Ya. Karena wazan fa'lan itu nggak sah untuk menjadi jamak bagi lafadz fa'ilun. Berikutnya zawi ini adalah naat, ya, dari kata sohbihi ay ashab zawil huda yang memiliki hidayah petunjuk. Waya dalala ala tariqin tuwasilu lil maksud sawaun hasalal wusul ilahi amla. Yang dikehendaki dengan hidayah itu adalah memberikan petunjuk atas sebuah jalan yang petunjuk itu bisa menghantarkan sampai kepada tujuan. Meskipun bisa sampai, bisa tidak. Gitu. Yang penting udah ditunjuk ini jalannya ke sini, nanti sampai. Ya nanti sampai atau enggak ya tergantung orangnya kan. Tergantung orangnya. Orangnya mau lewat jalan situ atau enggak. Udah dikasih petunjuk nggak mau lewat ya sudah. Ya. Mansubiu bi anjumin yang diserupakan dengan bintang. Anjum jamak dari najmun. Najmun itu kaukab ghairi syams wal qamar. Jadi benda langit selain matahari dan juga bulan. Fil ihtida dalam mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi al musyabihu lahum wallahu awalan. Jadi yang awalnya menyerupakan itu adalah Allah. Allah yang menyerupakan para orang-orang terpilih itu sebagaimana bintang. Yang kedua adalah nabi. Ya. Yang kedua adalah nabi. Contohnya dalam di sini ada hadis qudsi, ya Muhammad ashabuka ingdikan nujumi fis sama. Ya. Ba'duha atwa min ba'din. Sahabat-sahabatmu wahai Muhammad itu laksana bintang di langit. Salah satunya lebih bercahaya dibandingkan yang lain. Ya. Faman akhadha bi syai'in mimma talafi fa wa ala hudan minni. Kalau ada yang mengambil hal yang diperselisihkan oleh para sahabat, itu tetap mendapatkan hidayah. Itu versi hadits qudsinya. Versi hadis nabawinya, ashabi kanujum bi aihim ihtadaitum. Dengan yang manapun kau ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ya. Tasbih semacam ini untuk mendekatkan pada nalar yang dikenal, yang familiar oleh para sahabat. Ya. Karena ihtidak bisohbi asyrafu minat ihtidak bin nujum. Karena kalau tidak dengan konsep pendekatan demikian dalam artian disamakan beneran, masalahnya mendapat hidayah dari seorang sahabat itu lebih utama daripada sekedar mencari petunjuk dari bintang. Ya. Karena kalau mendapat hidayah dengan media sahabat, bisa terselamatkan dari kerusakan akhirat, ya, dari bahaya akhirat. Bisa terselamatkan dari abadi di neraka. Dan juga bahkan di dunia, berbeda halnya dengan bintang. Bintang itu kan menyelamatkan kalau di malam hari, nggak ada lampu, bisa digunakan sebagai penunjuk jalan di padang pasir atau di lautan. Ya, ini kita lanjutkan besok insya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.